Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Mardianto, dosen di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali. Bersama ini menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan selama saya menjadi dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki. Salah satu tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh seorang dosen yaitu pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian yang dapat dilakukan oleh dosen adalah memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada bidang keilmuan dan keahlian. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah berdasarkan bidang keilmuan dan keahlian maupun berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi Universitas Boyolali. Kegiatan pengabdian dilakukan secara terjadwal dan terstruktur yang diagendakan oleh Universitas Boyolali setiap semester. Kegiatan berdasarkan usulan dosen. Kemudian dosen mencari objek dan lokasi sasaran sendiri berdasarkan kesepakatan wilayah yang menginginkan pencerahan sesuatu hal yang dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan hukum. Partisipasi saya dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi bidang pengabdian masyarakat, salah satunya adalah memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat terkait dengan aturan-aturan hukum yang diperlukan oleh masyarakat, di antaranya sosialisasi berkaitan dengan maraknya pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama oleh para orang tua yang akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Sehingga saya memberikan sosialisasi dengan judul Cegah Perkawinan Usia Dini. Tema tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sasaran sosialisasi menjangkau usia untuk melakukan perkawinan dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi tentang pencegahan perkawinan di usia dini dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Boyolali bekerja sama dengan pemerintah desa, yaitu Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 dengan dihadiri oleh 93 orang yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, anggota perkumpulan perempuan, pemuda, dan mahasiswa. Latar belakang keinginan masyarakat Desa Teloyo, Wonosari, Klaten untuk mengadakan penyuluhan hukum tersebut karena berkeinginan agar tidak timbul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan meningkatnya usia pernikahan dini, meningkatnya jumlah perceraian, kondisi ekonomi pasca pernikahan usia dini, banyak pasangan pengantin usia dini tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, serta kesehatan anak hasil pernikahan dini. Begitu pula dengan pembinaan mental sebagai pasangan suami istri yang masih muda. Ada di antaranya juga dengan penelantaran istri dan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan penyuluhan hukum pencegahan pernikahan usia dini diharapkan memberikan inspirasi
dan perubahan pemikiran terhadap peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Perubahan diharapkan secara nyata untuk tidak mengabulkan kehendak anak yang ingin menikah di usia dini. Memikirkan akibat-akibat yang dialami, khususnya anak ketika terjadi pernikahan dini, sehingga diharapkan pernikahan anak bisa terhindarkan. Mempersiapkan pernikahan sesuai dengan aturan hukum yang harus berumur 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan. Pernikahan tersebut dianggap telah layak, memiliki nilai produktif, mandiri, dan terlindungi dari gangguan kesehatan. Beberapa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum lainnya yang telah saya lakukan seperti narkotika, sosialisasi tentang bullying dan pedofilia, lalu pentingnya tertib kependudukan, serta pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kegiatan pengabdian tersebut dilakukan beberapa wilayah di Kabupaten Boyolali, sehingga menjadi mitra dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum program kemitraan sosialis hukum dalam masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 tahun 2020, saya juga tetap melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, namun kegiatan tersebut serba dibatasi. Adanya pengawasan ketat protokol kesehatan yang harus dipatuhi ketika akan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu dengan tidak bertatap muka, dengan jumlah peserta yang dibatasi dari sepertiga kapasitas ruangan, menunjukkan kartu pernah vaksin, mencuci dengan sabun, lalu penyediaan hand sanitizer, duduk dengan jarak aman. Hal itu dilakukan agar kegiatan sosialisasi tetap berjalan, namun kesehatan juga tetap terjaga, jangan sampai saling tertular. Arti penting bagi kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya kerjasama pemerintah desa, khususnya masyarakat desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dan Universitas Boyolali dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum. Yang kedua, mengantisipasi adanya pernikahan di bawah umur yang mengakibatkan dampak negatif. Ketika anak terlanjur menikah, dipandang dari segi kesehatan, ekonomi, keturunan, pembinaan mental, penelantaran istri, dan kekerasan dalam rumah tangga. 3. Mencegah pernikahan usia muda dengan memberikan bekal berupa ilmu-ilmu, pandangan-pandangan yang bermanfaat, serta pengawasan ketat terhadap peralihan status dari anak menjadi remaja. Yang keempat, memberikan konsultasi terhadap orang tua ketika akan menikahkan anaknya di usia muda. Yang kelima, memberikan pemahaman kewenangan pengadilan terhadap pengajuan dispensasi nikah, agar orang tua yang mengajukan permohonan tersebut tidak beranggapan bila mana sudah didaftarkan ke pengadilan secara pasti akan dikabulkan. Namun harus dipahamkan banyak pula yang ditolak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsistensi terhadap bidang ilmu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki konsistensi terhadap keilmuan di bidang ilmu hukum, sehingga apa yang disampaikan dalam penyuluhan hukum itu bisa disampaikan secara tepat dan tepat, sehingga memberikan kontribusi terhadap masyarakat tersosialisasi. Dukungan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten ini
mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa, warga masyarakat Desa Teloyo yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, ibu-ibu, anggota PKK, pemuda, dan karang taruna. Sebagai narasumber, saya memberikan materi secara lengkap dengan menggunakan sarana-sarana seperti PowerPoint, animasi, contoh-contoh kasus, dan video tentang pernikahan usia muda yang menceritakan seorang pelajar SLTA kelas 1 karena pergaulan bebas sehingga mengalami kehamilan dan terpaksa orang tua harus menikahkan. Namun proses pernikahan itu banyak kendala, yaitu harus mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan dengan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi, harus melalui konseling melalui psikiater, dan ada tes kesehatan. Bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini didukung oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Teloyo, terbukti adanya persiapan pelaksanaan kegiatan sudah disiapkan secara lengkap oleh perangkat desa, dan masyarakat datang lebih awal dari undangan yang dikirimkan. Setiap paparan sosialisasi yang disampaikan narasumber diikuti dengan serius. Banyak terjadi interaktif, yaitu adanya pertanyaan-pertanyaan berkualitas yang disampaikan masyarakat kepada narasumber. Bahkan jawaban yang disampaikan narasumber bisa diterima dengan baik dan jelas oleh masyarakat. Maka pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut teridentifikasi sukses dan lancar. Ketercapaian program pengabdian masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dapat dikatakan berhasil dan sukses ditunjukkan dengan meningkatnya pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan perkawinan di usia muda atau yang sering disebut dengan pernikahan dini. Sulitnya mengajukan proses dispensasi nikah, pembelajaran orang tua dan anak kaitan dampak pernikahan usia muda. Dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, warga masyarakat Teloyo Wonosari Klaten merasa puas dan sangat berguna. Bahkan di penghujung kegiatan, beberapa warga masyarakat menghendaki ada sosialisasi hukum lagi dengan tema yang lain. Luaran kegiatan pengabdian masyarakat. Laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat yang sudah dilakukan sampai sekarang ini antara lain: A. Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bertujuan dengan meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tersosialisasi. Lalu B. Terpublikasinya di media-media massa, di antaranya penerapan metode restorasi justice sebagai solusi terhadap penyelesaian kasus pidana anak di Kabupaten Boyolali. 2. Penyuluhan hukum tentang hukum berkaitan dengan pidana anak dan kependudukan. Yang ketiga, tinjauan yuridis akibat cerai talak terhadap istri yang sakit jiwa, yang merupakan adalah studi putusan Pengadilan Agama Boyolali. Demikian telah saya sampaikan uraian narasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Semoga dapat berguna untuk semuanya. Bila ada kurangnya mohon maaf, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.